Sebelum menonton berita Pos Keadilan, mohon like and subscribe. Selamat menyaksikan. 2 hari berturut, bom Molotov terjadi di Desa Sampai Cita. Polisi diminta ungkap pelaku. Deli Serdang, Pos Keadilan, menggegerkan. 2 hari berturut-turut terjadi ledakan bom Molotov di Desa Sampai Cita, Kecamatan Kutalimbaru, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara. Tentu warga masyarakat setempat merasa resah dan meminta agar kepolisian setempat segera mengungkap dan menangkap para pelaku. Ledakan bom Molotov berawal terjadi di tempat kediaman Kepala Desa Sampai Cita, Muhtar. Pada laporan polisi Muhtar, nomor STTLP 42K6/2023 SPKT Sek Kutalim, melaporkan dugaan tindak pidana pengrusakan UU Nomor 1 Tahun 1946 tentang KUHP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 UU 20/2011 dan atau Pasal 187 KUHP Jo 187 yang terjadi di Jalan Dusun I Desa Sampai Cita, hari Selasa tanggal 13 Juni 2023 sekitar pukul 2.30 WIB. Selang sehari, Rabu tanggal 14 Juni 2023, tempat tinggal Nomensen Surbakti mengalami hal serupa. Malah terjadi pembacokan terhadap salah satu warga yang sedang berada di tempat kediaman Nomensen. Berdasarkan laporan polisi tanggal 7 November 2023, Nomensen melaporkan dugaan tindak pidana pengrusakan UU Nomor 1 Tahun 1946 tentang KUHP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 UU 20/2011 dan atau Pasal 187 Yungto 187, yang terjadi di Jalan Glugur Rimbun Dusun 2 Rimbun Baru No 125, sekitar pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Uraian kejadian pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2023 sekitar pukul 10.30 WIB. Istri korban, Red Nomensen, bernama Elsa Vanilinta, membangunkan korban dan memberitahu bahwa ada suara meledak dan kobaran api di jendela samping rumah. Kemudian korban keluar dari kamar dan melihat ada kobaran api di dekat jendela. Korban mendapat laporan dari saksi, Jeplin, bahwa pelaku sekitar 5 orang melarikan diri ke arah kebun ubi di belakang rumah korban. Dikonfirmasi kepada Nomensen, kenapa mengadu pada bulan November. Ia menjawab karena tidak mengetahui siapa pelaku, karena baru kejadian juga di tempat Pak Kades. Kami kira pelakunya pasti sama. Untuk apalah saya laporkan, pikirku ketika itu, kata Nomensen di ujung telepon selulernya, Rabu, 3 Januari 2024, siang. Lanjut dia, pada tanggal 15 Oktober sekitar pukul 21 WIB, Rinton Tanjung, adik ipar Kepala Desa Sampai Cita, menemuinya. Rinton mengakui semua perbuatannya, yaitu melakukan penyerangan dan pelemparan bom Molotov ke rumah saya. Sewaktu ketemu, Rinton minta maaf. Ceritanya, dia, Rinton, membawa 4 orang temannya yaitu, Zulkifli Simbolon, Budi Bukit, Modal Sitepudan, Dewan Tarigan, Beber ketua IPK ini. Mendengar pengakuan Rinton, Nomensen kaget. Ia merasa ada kesalahpahaman maka ia temui Kades Muhtar untuk meluruskan cerita dan meminta pertanggungjawaban Muhtar. Kades janji kami akan bertemu bertiga dulu. Tapi ternyata tidak jadi. Malah Kades bilang tidak ada. Rinton ngomong begitu. Rinton saya temuin kembali mengelak dan tidak mengakui ucapannya. Karena itulah kami berinisiatif temui salah satu pelaku, Zulkifli Simbolon yang disebut Rinton. Sengaja kami rekam pengakuan demi takut seperti Rinton. Setelah kami rekam, kami pun langsung buka laporan polisi, ungkap Nomensen. Dikirimnya video rekaman yang dimaksud dan surat pernyataan berisi pengakuan Zulkifli Simbolon atas perbuatan Zulkifli dan 4 rekannya, termasuk adik ipar Kades, Rinton. Pos Keadilan lalu mengkonfirmasi Muhtar. Saya kepala desa. Jadi yang macam gitu dari awal juga sudah dibuat-buat mau memfitnah saya. Sudah dibuktikan juga sampai kemana-mana, mungkin terakhir ke Bapak nih. Itulah dibuat ke saya sampai sekarang yang kita lakukan tidak ada betul itu Pak. Karena apa, itu yang diposting di video itu kurang waras itu. Mungkin lagi disandera atau apa, semua bisa kita libatkan orang. Jadi itu tidak betul itu, ucapnya sembari tertawa-tawa. Ditanya apakah kenal sama orang pada rekaman video itu, Kades tidak menampiknya. Iya. Kalau dulu di sini dia diusir dari sebelah desa kita, jadi di sini terus. Main narkoba lah, terus minta-mintalah. Sempat juga dulu ditangkap di sini, didor sama polisi.
Sudah tidak sehat lagi itu, jelasnya, dicecar lebih dalam apakah Bapak memastikan tidak menyuruh para pelaku menyerang rumah Nomensen? Dengan tegas Kades menjawab pasti. Kita isi cuma Bang Riton, modal bati, tepu, Tarigan. Iwan Tarigan, Dewan Tarigan, dan Jupli atas perintah atas perintah Nina Bang Riton arah kepala desa, kepala desa mana? kepala desa tapi kita. Sekali kena galerina Nina. Kami dijanjikan Bang Riton dibilang kepala desa 20 juta bagi-bagi. Nama kepala desanya siapa namanya? Mukhtar Iya. teriak. Ini kami tanpa pemeriksaan sama dia. Ya, ini dengan sehat. Masih sadar kan? Sadar. Kamu ada dipegang nggak? Disentuh nggak? Tidak ada. Jadi ini jujur. Jujur, Jadi yang 20 juta itu ada dikasih. tidak ada dikasih sama sekali. Apa yang dikasih sama kalian? Hanya Janji aja. janji aja cuma Bang. Ya. Bom molotov ada berapa banyak? Bom molotov ada 3, Berapa yang dilempar? 2 terlempar. Siapa yang lempar? Iwan Tarigan sama Dewan Tarigan sama modal. Pembacokan? Siapa yang bacok? Rinton, Berapa orang? 2 orang sama Budi. 2 orang. Penggerakan berapa orang? Berapa? Penggerakan yang bacok berapa orang? Penggerakan yang masuk 2 orang. Oh. Dijanjikan 20 juta. Ya, jadi kan 2 juta. Yang datang ke rumah itu berapa orang? 5 orang. 5 orang. Jadi yang ngambil alat-alat kami Rinton, Pasti Pak. macam tongkat. Karena rumah saya yang dibom molotov memang. Kenapa? Nanti saya kirim laporan polisi saya, tutup Muhtar. Awak media ini pun coba hubungi Kanit Reskrim Polsek Kutalimbaru, Ibtu Ervandian Siahaan, untuk perkara sedang proses. Yang nyuruh Dan SP2HP sudah dikirimkan kepada pelapor, ungkas Kanit. Terima kasih telah menonton Berita Pos Keadilan. Jangan lupa like and subscribe dahulu. Kunjungi www.poskeadilan.com.